sebagian orang menganggap yang penting tinggal ngupload nanti akan banyak orang yang nyakret, akan banyak orang lihat nanti mukul iklan. Tidak segampang itu, bro. Jadi yang sulit itu memang mencari subscriber sama jam tayang. Maaf ya, kita ini kan bukan public figure ya. Kita bukan artis. Kalau kelasnya artis Jakarta, sehari bikin besok sudah ribuan, ratusan ribu, jutaan. Emang fan-nya banyak ya. Kalau untuk ukuran kita ya harus awalnya harus apa ya? Ya berjuang dulu. Niat dulu. Makanya saya tadi mengatakan memulainya simpel. Tapi di tengah perjalanan itu kadang yang orang tuh menyerah. Waduh, ternyata sulit. Karena 1000 tuh ya lumayan gitu loh. Lumayan. Mungkin kadang kita mikirnya gini. Yalah simpel. Di Facebook punya teman 5.000, di Instagram sekian ribu. Ya, betul. Teman di Facebook kan enggak semuanya teman asli kita. Jangan kayak orang masang iklan untuk YouTube Indonesia itu YouTube nggak menarik banyak. Ini gitu intinya. Jadi kalau saya tangkap tuh, misalnya perusahaan masang iklan ya untuk YouTube di Amerika maka piro Amerika kan negara besar ya, sehingga kalau kamu daftar sini ya bayar larang, otomatis ya bagiannya besar juga kan. Dan orang mau masang iklan di Indonesia, bayar larang kan mikir-mikir. Nah mungkin itu juga. Jadi dilihat tingkat kemajuan negaranya. Jadi ketika pemasang iklan ya masang untuk Amerika. Ya kudu larang rek Amerika. Nah, sama Indonesia larang-larang mikir aku. Akhirnya agak murah. Mungkin seperti itu. Yang jelas emang beda, bro. Meskipun satu iklan yang sama ya, cuma beda tarif tergantung negaranya ya berarti. Iya. Ada lagi? Sementara cukup dulu. Ya, berarti kalau kita melihat tadi ya berarti sangat berpengaruh untuk penghasilan YouTuber itu kan kebanyakan ternyata lebih banyak di luar negeri. Tergantung negeri itu gimana posisi ekonomi termasuk dia belinya kan. Luar negeri yang logikanya juga masuk sih. Ketika kita masang iklan otomatis kan kita inginnya orang itu kan beli. Betul. Nah, berarti kalau kita melihat indeksnya kok dia belinya masih ya kita bukan rendah masih minim, berarti kan ya kita akan biaya dengan gitu. Nah, terus bro, ngomong-ngomong tentang penghasilan nah ini juga banyak dari teman-teman yang tanya untuk penghasilan YouTube berawal itu berapa bro yang bisa dicairkan? Karena banyak teman-teman atau minimal berapa dolar lah gitu ternyata. Ya jadi gini, ini benar. Soalnya kan sekarang itu masih simpang siur ya. Ada yang mengatakan $1, $10, bahkan berapa dolar baru bisa dicairkan. Itu gimana fenomena itu ternyata? Dan sekaligus cerita ya. Ya, sekaligus langsung. Kalau yang saya dengar itu kan katanya kan minimal $10. Minimal $10 kan. Pencairannya ya. Jadi gini, awalnya jadi gini ya. Jadi ketika kita sudah menjadi partner YouTube, kita termonetisasi dan terpasang AdSense dan kita sudah terdaftar itu, kita nggak bisa langsung mencairkan. Nggak bisa. Ada minimal pencairan. Nah, sudah masuk ke rekening kita nih itu tapi belum bisa dicairkan. Ada minimal pencairan. Seperti itu ya jadi sekali lagi ketika kita sudah termonetisasi dan menjadi partner YouTube, pencairannya tidak bisa serta-merta. Masuk ke rekening YouTube kita tapi belum bisa dicairkan sampai batas minimal. Itu ya, itu yang pertama. Nah, saya sempat dengar katanya tuh minimal pencairannya $10. $10 berarti kan kalau kita anggap 15.000 berarti kan 1.500.000 ya. 1.500.000 kalau dikuruskan ya. Kalau dikuruskan. Nah, ketika saya pertama kali termonet dan menjadi partner YouTube, itu icon dolarnya ya artinya untuk kita mengetahui detail tentang monetisasi kita itu ketika saya klik sudah tercentang hijau semua, tapi untuk keterangan pembayarannya keterangannya gini, Anda belum siap menerima pembayaran.
Itu setelah monetisasi. Iya, setelah monetisasi. Karena belum mencapai minimal pembayaran. Nah, gitu ya. Jadi belum siap. Nah, sering berjalannya waktu, kita saking semangatnya, mulailah berubah. Anda sudah siap menerima pembayaran. Otomatis itu. Iya, jadi makanya saya bilang, pokoknya ikuti saja, nanti akan ada bentuknya step by step. Gitu loh. Makanya termasuk ini. Nah, ketika saya melihat itu, alhamdulillah. Saya cek di satunya tuh ya segitunya kita syukuri, yaitu ada Rp 250.000. Nah, itu yang pertama. Tapi ketika saya mengklik yang step lanjutkan itu bentar ya. Berarti kalau kita ngomong ya kan pertanyaannya berapa sih minimal bayaran YouTuber pemula yang dapat dicarikan, itu kan berarti kalau belum memenuhi syarat untuk penarikan. Ternyata ketika sub online terus kan sering upload, ternyata ada pemberitahuan lagi sudah bisa dicairkan. Itu kan termasuk awal kan berarti. Berarti bro, bukan tadi yang ngomong ternyata ada saldo 250.000. Berarti kalau kita crosskan dolar, berarti ada berapa dolar itu? Pira itu? $1 kan 15.000. Iya. Kalau 10 dolar kan berarti 150.000, ya kan? Oh iya, berarti ya bener ya, 10 dolar agak kita mengatus ya. Iya, 100 dolar wi. Oh iya. Ya kan 10 dolar. Berarti kalau ngomong 250 dolar berarti sekiranya 30 dolar lah atau 35 dolar kemungkinan. Itu bro, orang atas saya bagi 15 berapa dolar? Soalnya kita ngomong gaji pertama loh ya. Kan berarti kan ketika sudah ada itu kan bisa dicairkan. 16 dolar. Mungkin 15 lah. Berarti 15 dolar. Itu teman-teman, berarti untuk gaji pertama YouTuber yang bisa dicairkan ya. Minimal, ini kita ngomong minimal. Ini pengalaman kita loh ya. Ini ngomong ternyata 15 dolar itu sudah bisa. Ternyata sudah bisa. Nah, mungkin ada yang itu untuk ya sekarang kita ngomong. Itu kan sudah ada, ternyata bener step by step itu kan lah. Nah, ketika kita ada pemberitahuan itu, lah sekarang pertanyaannya bagaimana untuk mencairkannya. Jadi bagaimana untuk mencairkannya, bro? Kembali yang saya katakan tadi, YouTube tuh enaknya itu ada bentuknya step. Jadi kalau emang belum ya belum saatnya. Anda lakukan ini. Sekarang sudah lakukan ini, Nah, termasuk untuk pembayaran yang kita sudah menunggu itu ya, ternyata dari yang awalnya Anda belum siap menerima pembayaran berubah menjadi Anda sudah siap menerima pembayaran. Silahkan lakukan langkah berikutnya. Otomatis ya. Jadi ya saya klik. Intinya kalau ribet enggak. Jadi intinya ya sesuai prosedur. Intinya mereka butuh kartu identitas kita. Pertama kartu identitas. Ya, kalau ya tentu pertama ngisi dulu nama, alamat dan sebagainya. Ujung-ujungnya kan pasti kita akan disuruh foto atau mengupload kartu identitas kita. Kalau kita harus saya berarti ya KTP gitu. Ya hanya itu, cuman selanjutnya saya belum bisa menjelaskan karena saya berhenti di situ. Ini pengalaman berarti. Pengalaman. Terus kenapa itu? Nah, jadi ini juga pengalaman buat teman-teman ya. Kalau bagi pemula besok sudah pada step itu, pastikan KTP teman-teman tuh jelas dan tidak ada kecacatan sedikit pun. Nek cacat, bahwa carane minta tuker sama Disduk Capil lah. Atau mulai sekarang ya kalau mulai sekarang sudah ingin itu dijaga KTP-nya. Karena kayak kembali ke pengalaman saya ketika saya lanjut pas pada titik disuruh mengupload KTP bisa foto langsung, bisa ngupload dari galeri kita. Nah, maka saya mengupload dari yang paling jelas yang saya miliki, mengupload foto KTP yang paling jelas yang saya miliki. Dan selama ini berhasil untuk pendaftaran yang lain-lain. Waktu pendaftaran juga pakai KTP. Iya. Ternyata berarti otomatis untuk penarikan kan harus pakai KTP itu juga. Iya, nggak bisa pakai KTP lain. Ketika saya upload dari YouTube keterangannya proses identifikasi
membutuhkan waktu 2 hari, kurang lebih 2 hari, ya kan? Oke, saya tunggu. Ternyata belum ada, ya 1,5 hari lah. Itu sudah ada notifikasi, maaf, kartu Anda tidak terbaca. KTP Anda tidak terbaca. Iya, gagal. Kalau pengalaman saya di yang lainnya kan gagal ya coba lagi. Ya kan? Ya sama juga seperti itu karena otomatis masa gagal ya sudah kan ya enggak loh. Gagal kan. Itu gagalnya kenapa? Ya itu tidak jelas. Jadi KTP-nya enggak jelas. Jadi pokoknya tidak terbaca lah intinya gitu. Bahasa Inggris sih, cuman ketika saya translatekan intinya seperti itu. Jadi kartu Anda tuh tidak terbaca dengan jelas. Otomatis ya saya kan mengulang lagi kan. Ya betul. Nah masa saya tinggal tidur kan enggak toh. Otomatis saya berarti percobaan kedua. Tapi gini, ketika mendapatkan itu saya langsung gerak cepat ke di Dukcapil. Ya, ini aman gak sih ngomong seperti ini? Nggak apa kan ngomong seperti ini ya? Nggak apa-apa. Saya ke di Dukcapil minta KTP baru. Karena gagal itu kan. Ya. Karena ada cacat ganti ya. Itu ngomong-ngomong cacatnya kenapa? KTP-nya kenapa? Nggak bisa saya tunjukkan karena sudah diambil. Intinya sudah kayak namanya atau nomornya tuh sudah kayak buram. Iya. Nggak buram, hilang. Wah, ini yang nggak masuk ini ya. Terus ke Dukcapil tadi. Saya minta ke sana. Ternyata belangkonya kosong. Enggak belangkonya kosong. Terus belangkonya kosong. Ya Allah ya. Sambil minum enggak apa-apa. Ini bagaimana? Nah, akhirnya sama pihaknya ditawarin KTP digital. Oh, KTP digital. Jadi KTP yang terekam di Android kita. Jadi kita download aplikasi yang sudah terverifikasi oleh negara. Nah, itu namanya KTP pokoknya KTP digital gitu. Nah, ya sudah saya daftar itu dan fotonya jelas banget, Bro. Fotonya jelas. Oh iya jelas dong digital. Tapi nggak bisa di screenshot. Nggak bisa screenshot, nggak bisa. Jadi ketika screenshot itu keterangannya demi keamanan tidak bisa di screenshot. Oh, berarti aman ya? Dibagikan pun nggak bisa. Jadi ketika mau di pembagian dia itu otomatis akan muncul barcode. Jadi nggak bisa langsung bagian gambar, nggak bisa. Padahal bayangan saya tuh nanti pakai ini tak screenshot lah atau tak bagikan lah, tak simpan gitu, tak untuk upload. Ternyata nggak bisa. Akhirnya saya nggak bisa nakal. Saya pinjam HP-nya teman saya yang iPhone. Bagus nih. iPhone bagus lah. iPhone lah terkenal kameranya bagus kan. KTP digital tak taruh, tak foto dengan iPhone sepresisi mungkin. Tak pas no. Cekrik sak pencahayaannya tak pas no. Menurut saya itu bagus. Jelas kayak KTP asli ya. Nomornya kita jelas, jenengnya kita jelas, gak enek hilang-hilangi. Nah, ya sudah loh, saya upload akhirnya. Dan nggak ada keterangan di YouTube. Ini kesempatan terakhir, nggak ada. Untuk tadi proses tadi ya. Iya, nggak ada. Nggak ada warning, nggak ada. Sehingga ya, saya upload lagi itu, ceklik kita, saya upload. Ya sudah kan? Nunggu lagi berarti. Tapi ini nunggunya nggak lama-lama. Hanya setengah hari langsung ada notifikasi. Akun Esen Anda terblokir. Astagfirullah. Ya. Itu kenapa, Bro? Ya itu gara-gara jadi intinya satu teridentifikasi nggak bener. Teridentifikasi ini beneran bodong ya. Ini orang bener apa enggak sih? Ini seperti itu. Wah, ini nggak tepat nih, wes blokir aja. Padahal sebenarnya itu data semua sama. Cuma bedanya kok cuma digital gitu ya, enggak. Aduh. Makanya saya bilang saya juga belum tahu apa aja mengambilnya gimana. Yang jelas saya berhenti di step itu. Aduh. Terus akhirnya kan pusing tuh. Ya pusing dan sebagainya. Itu gimana itu untuk menyelesaikan persoalan itu? Mungkin kan bisa ada teman-teman yang ada mengalami seperti itu kan. Nah, itu gimana itu caranya? Saya sempat shock ya. Jadi bayangkan, saya sudah kita namanya ini saya bikin konten YouTube ya untuk mencari uang gitu loh. Saya fair aja untuk mencari uang, mencari penghasilan ya kan. Ketika saya sudah berharap ya wajar dong kita kan bikin konten
kalau saya untuk itu bukan hanya seperti hiburan, sudah sangat berjuang keras. Nah, kita bertiga berjuang keras untuk itu, tinggal ngambil untuk mencari subscriber, jam tayang, gini sudah berjuang ini, sudah menunggu sekian ya, meskipun nggak lama-lama amat ya, tapi kan kita sudah berjuang itu. Nah, sudah berhasil tentang hijau. Ketika mau ngambil terblokir, langsung iklannya hilang semua. Berarti di YouTube kita video itu nggak ada iklannya. Jadi YouTube-nya aman channelnya, tapi akun AdSense-nya tuh yang hilang semua. Nggak dapat AdSense ya. Nggak dapat AdSense. Karena tadi ya teridentifikasi ada kecurangan tadi ya, karena ya akhirnya saya shock. Sempat nggak mikir apa-apa. Intinya shock. Sampai satu mikirnya kejauhan, saking shocknya saya. Mikirnya begini, apa saya harus ke Jakarta? Karena kalau saya itu sering kali, misalnya contohnya gimana, kayak Telkomsel lah, kayak kartu saya kadang ada masalah. Saya tuh daripada saya harus telepon call center yang nanti ujung-ujungnya dilempar sana lempar sini, saya tuh tipe orang yang lebih suka langsung ke kantornya. Langsung to the point, ke kantor tanya gitu ke tellernya, CS-nya, Mbak gitu, diselesaikan kan? Karena lebih gampang. Jadi kayak ada masalah kartu ya, saya ke CS-nya kan langsung ditelepon, selesai gitu. Nah, ketika saya ini shock ya, saya mikirnya apa saya harus ke kantor Google. Tapi ketika saya cek, temannya kok jauh Jakarta. Ibu kota ya? Di Bojonegoro enggak ada. Iya lagi ini ya. Bukan ibu kota sih. Mau jadi mantan ibu kota. Oh. Iya, kan masih ibu kota negara, Bro. Aduh. Intinya seperti itu, saya shock itu. Cuman kan saya mikir juga biayanya banyak. Nah, tapi ya alhamdulillah ketika bertemu dengan partner saya ya mulai agak plong gitu. Artinya nyari-nyari tutorial di YouTube ternyata ada caranya untuk ya, tapi mereset lagi. Jadi akun AdSense-nya tuh mulai dari nol lagi gitu. Hilangkan. Iya, yang sebelum kemarin hilang. Oh, berarti AdSense-nya hilang itu, yang $15 hilang. Bagus ya kiranya. Oh, berarti mulai dari awal lagi. Ya enggak apa-apa bener lagi. Tapi kan sekarang muncul lagi. Intinya akunnya tuh dihapus. Akun AdSense kita hapus sendiri. Kita ganti akun AdSense yang baru. Akun AdSense ya, bukan akun AdSense ya. Jadi kalau AdSense itu terblokir, itu untuk akun YouTube-nya aman. Karena nggak ada kaitannya dengan pelanggaran hak cipta, bukan. Karena memang itu kartu identitas kita yang tidak terbaca gitu. Seandainya KTP-nya jelas kan pasti sudah lancar itu ya. Nah, itu ya teman-teman. Berarti besok kalau ada teman-teman yang sudah jadi YouTuber dan mendapatkan untuk pengambilan dana lah, semua identitas itu disiapkan dengan benar. Dan kalau kita melihat dari penjabarannya Bro Subuh, kan emang ketika ada masalah ya harus tenang ya. Iya, harus tenang dan semua pasti ada solusinya. Nah, ini lagi Bro, kita kan masih ini kan sudah bahas tentang hasil ya. Kan dipacu karena Bro Eko tadi yang ya. Sebenarnya hasil kan harusnya nguri-nguri planning saya, tapi beliau sudah tanya. Nah, kita ngomong tentang hasil. Nah, ini kita menjadi YouTuber itu kan sebagai mitra ya dari platform YouTube itu. Nah, ketika kita menjadi mitra, otomatis kan itu kan ada istilahnya kan pembagian hasil itu antara kita sebagai mitra dan YouTube. Itu berapa Bro mungkin ada penghasilan bagi hasil dari YouTube dan untuk kita menjadi YouTuber itu? Secara sekilas ya. Secara sekilas saya pernah pernah baca tuh 55 banding 45. 55 banding 45. Itu yang 55-nya siapa, yang 45-nya siapa? Saya waktu itu nggak begitu baca. Yang jelas kalau saya nggak salah baca tuh perbandingannya 55 banding 45. Entah kita yang 55, entah kita yang 45, saya nggak tahu. Belum tahu ya. Tapi garis besarnya kan 55 dan 45 itu. Ya sudah, ya kita nggak bisa nuntut banyak, kita kan hanya itu kan milik mereka, makanya YouTube yang punya hak untuk menentukan itu semua gitu. Yang jelas kan sebagai mitra ya. Mereka ada yang tanyakan lagi enggak? Enggak ada? Oke. Nah, ini Bro. Sekarang
kita flashback ke depan lagi. Flashback ke depan ke belakang. Ke belakang lagi kok ke depan. Ke belakang lagi. Seharusnya runtutan sebenarnya, runtutan ya. Karena tadi di sela untuk penghasilan, kita kembali ke belakang lagi. Nah, ini juga banyak ini pertanyaan dari teman-teman ya. Nah, Mas, kalau kita mau menjadi YouTube ya, itu apa aja sih yang perlu kita siapkan untuk peralatannya, itu apa aja? Nah, itu pertanyaan paling umum juga, mungkin bisa dijelaskan. Apakah yang kedua, apakah menjadi YouTuber itu modalnya banyak? Nah, gitu. Modalnya HP. Modalnya HP. Ya benar, Anda hanya punya HP Android sudah bisa kok. Sudah bisa. Pertanyaan saya, ada nggak HP Android yang nggak ada kameranya? Kan nggak ada kan? Pasti sebenarnya ada kameranya kan. Nah, yang dibutuhkan hanya satu, kan kita punya YouTube, tentu dengan pendaftaran yang benar ya. Jadi makanya kalau kita punya HP Android itu kalau bisa daftarnya yang benar gitu loh, agar kedepannya tuh gampang gitu loh. Maksudnya yang benar itu? Kadang kan ada tuh orang beli Android kan daftarnya awuran toh. Asal-asalan. Nama diawur, email diawur, yang penting bisa pakai. Nah itu ya kalau emang nggak ada niatan untuk itu ya nggak apa-apa. Tapi tapi kan kalau kita pakai data yang bener, kedepannya gampang gitu. Iya. Jadi yang disiapkan pertama ya akun YouTube, maksudnya YouTube itu sendiri, aplikasi itu. Yang kedua ya alat, intinya alat perekam. Ini hanya perekam. Nah makanya saya bilang HP, karena kan kalau HP zaman sekarang kayaknya ya sepengetahuan saya ini semuanya pasti ada kameranya kan. Nah itu sehingga itu. Terus kalau kita lihat YouTuber kadang ngepakai apa, kayak ya ini kayak kotak kecil itu apa itu kalau suara atau apa itu. Kalau panjenengan emang punya modal besar ya silahkan, semakin bagus itu. Ya intinya alatnya kamera bro, kamera ya bang. Intinya sesuai ya, intinya kita tahu, silakan lihat kemauan kita lah. Jadi yang kita miliki berapa ya itu maksimalkan aja. Ya kalau belum ditanya ke saya ya perhatian saya HP tentunya. Saya sudah punya HP. Terus tripod. Nah itu yang beli yang murah aja. Terus ini pengganti yang apa tuh ini. Nah itu kan untuk agar suaranya lebih jelas. Sudah itu saja. Simple berarti. Tergantung ya. Berarti paling utama sebenarnya kamera. Paling utama itu kamera. Kalau untuk speaker, tripod kan penunjang ya. Nah cuman kan beberapa orang tuh apa ya, sok inginnya sok perfect gitu loh, sehingga sebelum punya nggak mau action. Ya nggak apa-apa kalau punya modal, nggak apa, makanya saya bilang sesuai budget yang kita miliki gitu loh. Intinya yang ingin saya katakan, modalnya kamera gitu loh, kamera, dan kamu berani nggak tampil itu kalau kita mau bikin konten yang kita tampil ya, yang kita ngerekam. Nah kalau kamu punya keahlian bikin apa video-video animasi atau apa yang aman koprek ya silahkan. Karena kan konten kan setahu saya kalau kita mau dua besar tuh, yang pertama ya konten, maksudnya kita ngerekam. Nah entah ngerekam live atau apa kan ngerekam. Yang kedua ya konten bikin animasi gitu. Nah kayak video tanpa wajah apa, itu kan tanpa wajah, itu kan ngedit. Nah sehingga ya kalau itu ya nggak butuh kamera, butuh kalian mengedit video gitu loh. Photoshop atau apa itu saya nggak tahu. Iya. Jadi modelnya kamera tuh. Pertama kamera. Iya. Misal nggak punya peralatan apapun, hanya punya kamera, kan bisa di stand. Nah tolong istrinya apa temennya, jadi kamera kan bisa gitu loh. Makanya kan bisa gitu loh. Cuman Anda pede enggak? Anda merasa insecure apa enggak kan gitu. Ya kalau saya ya, kalau yang kita punya itu ya kenapa enggak gitu loh. Sambil berjalan waktu ya mudah-mudahan ada perkembangan. Semakin maju gitu ya. Ya berarti ya kalau kita ngomong menjadi YouTuber itu saya mudah ya. Mudah banget. Modal pun nggak perlu banyak, minim. Punya HP Android sudah bisa jadi YouTuber. Jadi kalau teman-teman ya yang ingin menjadi YouTuber nggak perlu apa ya bahasanya,
insecure atau apa itu ya, 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 belum pede, belum apa sudah nggak usah merasa merasa apa itu sudah minder, sudah takut. Nggak perlu, ternyata kan mudah pakai kamera itu sudah bisa menjadi YouTuber. Ya bicara masalah insecure nggak pede ya, saya pun pertama kali nggak pede bro. Ya pertama keluar kan di kebab miau ya. Saya halo dong. Hai. Oke, gimana teman-teman? Sudah ya, langsung kita ke kedainya ya. Kan nanti dilihat di tulisnya. Itu kan pertama kita keluar. Apakah malu nggak pede? Iya, sebenarnya iya, nggak pede. Cuman saya paksa gitu loh. Ya, wong kita sudah terjun ke konten kreator harus berani gitu loh. Jadi, ya pokoknya apa yang kita miliki, wong itu nggak nyolong, ya korupsi. Gitu loh. Wong itu milik kita ya, dikatakan nggak pede, sebenarnya juga nggak pede, cuman saya paksa ya harus mau, harus tampil, harus berani gitu. Jadi tinggal itu aja, itu tinggal permainan mindset sama hati kita aja. Kalau kita alat juga seadanya. Iya. Apa sing rekam ambek nyekeling ngene. Maksudnya nek isin-isin yo isin. Padahal kan kalau orang yang dalam tanda kutip profesional kan wis walah wis mata lah. Kalau kita lengkap gitu ya. Jadi ya kita juga seadanya, cuman kan kita pede gitu. Kita niatnya juga. Nah, ngomong modal ya. Ini untuk sub online sendiri itu sudah habis berapa modal itu untuk alatnya? Alatnya. Nah, ini kalau untuk sub online kan alhamdulillah kan saya nggak sendiri ya, bertiga. Saya bermuding sama Bro Eko kameramen. Masih ingat nggak berapa kemarin rumahnya? Ingat nggak rumahnya berapa? Kok agak-agak lupa ya? 300 ada? Kemungkinan kayak segitu ya. 300-an ya. Enggak sampai 500 ingat saya. Enggak sampai 500. Artinya kan ya nggak banyak gitu loh. Ya itu karena kita beli ini juga apa kursi ya kan. Kursi. Nah, kursinya apa enggak? Kayaknya enggak deh. Enggak, kursi ini loh. Enggak. Ini loh ya ini ya. Tripod. Masa 300? Kayaknya enggak sampai 300 deh satu orang. Enggak, global semua. Oh lah ya lah. Semua kayaknya begitu kan kita bagi tiga. Jadi intinya enggak mahal. Pokoknya teman-teman silakan lihat budgetnya. Nah, itu belikan apa yang dibutuhkan. Semuanya ada. Kalaupun enggak ada ya pakai HP aja lah. Ya. Bismillah. Nah, HP itu kan juga modal, Bro. Berapa juta HP-nya? Enggak, karena asumsi saya orang sekarang kan kalau saya membahasakan ya sudah otomatis punya HP. Nah gitu loh. Jadi asumsi saya seperti itu. Nah, makanya ya dikatakan yo 1 juta aja bener, tapi kan sudah otomatis punya HP gitu loh. Ya mungkin nggak punya gitu loh. Ya asumsi kita seperti itu ya. Berarti kan kayak alat yang di sini, speaker, tripod itu kan hanya penunjang. Yang paling utama adalah HP kamera gitu aja. Kalau memang ada ya silakan beli kalau ada punya uang, nah punya budget. Reko ada lagi? Sudah cukup. Ya, kita minum dulu aja. Sudah berapa durasinya, Bro? Seger new normal. Seger ya. Ini bisa langsung ke kedainya ya di Jalan Gajah Mada atau perapatan Krembyang itu, pasar Krembyang itu. Pas utaranya ya. Iya. Pokoknya diapit sama warung kopi sama warung makan. Sugar. Nah, di Gojek, di Grab juga ada. Tempat terfavorit. Ini nggak terasa bro ya, kita ngobrol-ngobrol kayaknya kok baru berapa menit, ternyata sudah hampir 1 jam. Jadi gini pokoknya intinya kita welcome. Jadi kalau teman-teman ingin tanya-tanya entah via chat atau bahkan ke sini ngobrol kita welcome. Nah, ya kita sama-sama belajar lah, sama-sama beritahu. Kayak tadi yang kasus apa gagal verifikasi, kan saya punya pengalaman untuk memberikan solusi. Nah, makanya kalau teman-teman misalnya ragu, nanti bisa selanjutnya malah salah, kalau kebetulan bisa kesini ya silakan, nggak bisa loh. Jadi kita sama-sama belajar. Ya, ini untuk menutup ya podcast kita. Mungkin dari Bro Sepekan itu ada motivasi untuk teman-teman yang ingin menjadi YouTuber pemula.
Ini, coba ini enggak? Apa, Pur? Motivasi untuk teman-teman bagi yang ingin menjadi YouTuber pemula. Oh iya, jadi pokoknya bagi teman-teman hidup itu pilihan. Kalau teman-teman memutuskan untuk jadi konten kreator atau YouTuber, maka pesan saya ya sudah action saja. Karena action. Ya ini tim sebuah online kecil ya. Jadi action saja, nggak usah banyak mikir. Tapi tentukan dulu teman-teman ingin bikin konten kayak apa gitu loh. Jadi jangan, meskipun saya bilang yang penting action aja, tapi juga jangan asal-asalan. Jadi sesuai kemampuan ya, lagi. tentukan teman-teman ingin bikin konten terkait apa, jalankan. Nggak perlu mikir modal banyak. Pokoknya HP ada, gunakan itu saja. Sudah itu aja. Nanti step by step insya Allah akan ketemu jalannya. Dan jangan menyerah pokoknya. Karena banyak orang tuh menyerah mengejar jam tayangnya itu yang berat. Ya, sangat berat ya. Kalau menurut saya semua kan ada waktunya masing-masing. Pasti kalau emang kita sudah berikhtiar pasti ada jalannya. Itu aja sih Bu, karena jadi konten kreator yang penting niatnya aja sebenarnya. Niat ya? Iya, udah. Kita nggak dipersulit dengan banyak syarat ya. Punya akun Google sudah. Dan paling sudah ada aturan dari sana juga. Iya. Ya. Sudah ada semua pengetahuan. Pokoknya itu. Nah, itu ya teman-teman. Nah, inti dari pembahasan kita hari ini ternyata itu menjadi YouTuber sangat mudah. Iya, sangat mudah. Sangat mudah. Dan modal pertama yang paling utama adalah niat. Iya. Niat itu paling utama. Dan kedua tekad juga. Nah, dan selanjutnya apa yang ingin teman-teman lakukan ya lakukan ya. Nggak perlu takut ini nggak perlu. Apa yang ingin lakukan. Dan yang keempat adalah konsisten pastinya. Betul. Modal kita sudah tahu, modal satu minim, cukup pakai HP saja sudah bisa. Nah, dan juga bagi teman-teman yang ingin konsultasi, Ownership Online membuka ya bagi yang ingin konsultasi menjadi YouTuber ataupun tanya tentang YouTuber, monggo bisa datang ke Basecamp atau melalui chat juga. Nah, tapi paling enak ya monggo kita ketemu di mana ya. Insya Allah Ownership Online selalu siap bro ya. Siap insya Allah. Nah, itu teman-teman ya. Alhamdulillah untuk podcast hari ini semoga ilmunya dari Bos bukan bermanfaat untuk teman-teman juga dan bisa membuka wawasan teman-teman yang ingin menjadi YouTuber juga. Nah, dan bagi teman-teman juga jangan lupa saling mendukung untuk menjadi YouTube ya. Nah, dari kami cukup sekian dan terima kasih, tonton terus channel Sub Online yang selalu on terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.